Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lia Afrilianti dengan NIM 19210620924, mahasiswa dari Universitas 11 April, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai manusia, teknologi, dan lingkungan pada mata kuliah Konsep Dasar Biologi untuk SD. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu manusia. Nah, bisa dilihat ya di sini ada pengertian populasi. Menurut Nurdin dan Hartati, tahun 2019 halaman 91, populasi berasal dari bahasa Inggris yaitu population yang berarti jumlah penduduk. Sedangkan menurut Kotrunada 2022 halaman 1, istilah populasi berasal dari bahasa Latin yaitu populus yang berarti sekelompok individu sejenis dalam satu tempat dan waktu yang sama. Nah, jadi populasi merupakan kelompok spesies yang sama, menggunakan sumber daya yang sama, dan dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan yang sama. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri populasi. Di sini, ciri-ciri populasi dibagi menjadi dua, yaitu populasi berdasarkan jumlahnya dan populasi berdasarkan sifatnya. Populasi berdasarkan jumlahnya, yang pertama ada populasi terbatas. Populasi terbatas yaitu populasi yang mempunyai sumber data yang jelas batasnya sehingga bisa dihitung jumlahnya. Contoh, ada 3 juta wanita yang mengikuti program keluarga berencana atau KB. Yang kedua, populasi tak terbatas atau populasi tak terhingga. Populasi ini merupakan sumber data yang relatif tidak bisa dinyatakan dalam bentuk jumlah. Contohnya, meneliti tentang beberapa liter pasang surut air pada bulan purnama. Yang kedua, ada populasi berdasarkan sifatnya. Yang pertama, populasi homogen, yaitu populasi yang unsurnya memiliki sifat yang sama dan tidak perlu mempersoalkan jumlahnya. Contohnya, air atau larutan. Jika kita ingin mengetahui manis atau tidaknya secangkir kopi, kita cukup dengan mencoba 1 sendok kopi saja, karena sudah mewakili kadar gula dari secangkir kopi tersebut. Nah, lalu yang kedua ada populasi heterogen. Jenis populasi yang unsurnya memiliki sifat berbeda atau bervariasi. Oleh karenanya, perlu ditetapkan batasan-batasannya secara kualitatif atau kuantitatif. Contohnya, jika kita ingin mengetahui IQ mahasiswa Unsab angkatan 2019, berarti kita harus tahu rata-rata dari semua fakultas. Selanjutnya ada masalah kependudukan. Nah, di sini ada pengertian kependudukan atau demografi. Nah, berasal dari bahasa Yunani, demos yang berarti rakyat dan grafien yang berarti menulis. Nah, jadi demografi ini adalah tulisan-tulisan tentang rakyat atau penduduk. Masalah kependudukan dapat terjadi karena adanya ketimpangan antara pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di sini ada menurut Sabat 2021 halaman 1, masalah kependudukan di Indonesia bisa dikelompokkan berdasarkan kuantitatif dan kualitatif. Nah, yang pertama masalah kependudukan yang bersifat kuantitatif. Yang pertama ada jumlah penduduk besar. Nah, dengan jumlah penduduk yang besar di negara Indonesia mengalami berbagai permasalahan, seperti pemerintahan mengalami kesulitan dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup rakyat. Dan ada juga terbatasnya kesediaan lapangan kerja, sarana dan prasarana, dan fasilitas sosial lainnya. Selanjutnya yang kedua, ada pertumbuhan penduduk cepat. Nah, dengan pertumbuhan penduduk cepat dan jika tidak diimbangi dengan daya dukung lingkungan yang seimbang, maka akan muncul berbagai permasalahan, baik itu lingkungan hidup, sosial, ataupun ekonomi. Yang ketiga, persebaran penduduk tidak merata. Nah, akibat dari ketidakmeratanya penduduk ini, selain Pulau Jawa akan semakin sempit, akan munculnya permukiman liar, lalu terjadi kesenjangan dalam pembangunan, perekonomian, dan akses pendidikan.
Selanjutnya, masalah kependudukan yang bersifat kualitatif. Yang pertama, tingkat kesehatan. Tingkat kesehatan di Indonesia masih belum merata dan tergolong rendah. Hal ini disebabkan karena kualitas kesehatan penduduk tidak terlepas dari pendapatan penduduk di suatu daerah. Jadi, semakin tinggi pendapatan penduduk, maka kemampuan untuk membeli pelayanan kesehatan juga akan semakin tinggi. Yang kedua, tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan diharapkan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan. Namun sayangnya, masih banyak penduduk Indonesia yang kesulitan mendapat akses pendidikan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya pendidikan di Indonesia. Yang pertama, pendapatan per kapita penduduk yang rendah. Yang kedua, ketidakseimbangan jumlah murid dengan sarana pendidikan yang ada. Masalah yang ketiga, rendahnya kesadaran penduduk terhadap pentingnya pendidikan. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa gambar contoh dari masalah kependudukan. Selanjutnya ada solusi masalah kependudukan. Untuk mengurangi masalah kependudukan yang terjadi di Indonesia, ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan. Yang pertama, pengurangan pertumbuhan penduduk. Salah satu caranya yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Indonesia adalah memberlakukan program keluarga berencana atau KB. Meningkatkan pemerataan pembangunan, menciptakan lapangan kerja di daerah-daerah yang jarang penduduk, melakukan program transmigrasi, melaksanakan program perbaikan gizi, salah satunya melalui posyandu, melengkapi sarana dan prasarana kesehatan, salah satu caranya dengan membangun puskesmas dan rumah sakit, penyediaan air bersih. Selanjutnya, menambah jumlah tenaga kependidikan di semua jenjang pendidikan dan meningkatkan kualitas tenaga pengajar, melaksanakan program wajib belajar 12 tahun, pemberian beasiswa, menyediakan kelengkapan fasilitas pendidikan seperti perpustakaan, laboratorium, dan alat keterampilan lainnya. Menciptakan kurikulum pendidikan yang sesuai, meningkatkan pengolahan sumber daya alam, meningkatkan kemampuan bidang teknologi, dan yang terakhir, mengoptimalkan peranan BUMN dalam kegiatan perekonomian. Selanjutnya, peran positif manusia terhadap lingkungan. Menurut Citra 2016 halaman 1, manusia sebagai makhluk dominan yang mempunyai pengaruh besar terhadap lingkungannya, mempunyai peran positif terhadap lingkungan. Yang pertama, menerapkan sistem tebang pilih. Hal ini dapat mengurangi penebangan hutan secara liar dalam jumlah besar-besaran dan juga dapat mencegah terjadinya bencana alam. Yang kedua, mengadakan reboisasi atau penghijauan. Nah, dengan mengadakan reboisasi atau penghijauan ini, kita dapat menjaga kelestarian flora dan fauna. Yang ketiga, mengolah limbah industri dengan tepat serta melakukan daur ulang limbah atau sampah rumah tangga untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Yang keempat, menerapkan sistem multikultur atau tumpang sari dalam bercocok tanam sehingga kesuburan tanah tetap terjaga. Yang kelima, melakukan analisis dampak lingkungan atau AMDAL, yaitu dengan cara mempertimbangkan kemungkinan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan sebelum melakukan pembangunan. Yang terakhir, membuat peraturan atau undang-undang yang dapat melindungi kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati yang ada. Nah, di sini ada beberapa gambar contoh dari peran positif manusia terhadap lingkungan. Selanjutnya ada peran negatif manusia terhadap lingkungan. Selain peran yang positif, peran negatif terkadang menjadi hal yang dilewatkan oleh manusia. Menurut Citra 2016 halaman 1, makhluk hidup berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia adalah makhluk yang mempunyai kemampuan kompetensi yang lebih baik. Manusia dapat membuat berbagai macam alat untuk berkompetensi mempertahankan hidupnya. Akan tetapi, hal tersebut ternyata juga berdampak negatif bagi lingkungan hidup. Nah, berikut ada beberapa peran negatif manusia yang merugikan lingkungan hidup. Yang pertama, manusia sering melakukan eksploitasi yang berlebihan hingga mengancam ketersediaan sumber daya alam. Perilaku ini menjadi hal yang sering terjadi karena manusia yang selalu menyepelekan alam sekitar hingga dengan seenaknya merusak alam. Yang kedua,
Manusia telah mengubah ekosistem alami yang seimbang menjadi ekosistem buatan yang memerlukan subsidi atau tambahan energi. Yang ketiga, pembangunan yang dilakukan manusia menyebabkan perubahan pada permukaan bumi yang tak jarang menimbulkan berbagai bencana seperti banjir dan longsor. Yang keempat, pemburuan liar dan penebangan pohon sembarangan yang dilakukan manusia telah merusak ekosistem dan mengancam keanekaragaman flora dan fauna. Selain itu, penebangan hutan secara liar dan tanpa melakukan penanaman kembali akan menyebabkan hutan menjadi gundul dan berpotensi menyebabkan banjir. Yang terakhir, masuknya energi atau senyawa tertentu ke dalam lingkungan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan kehidupan manusia itu sendiri, seperti terjadinya pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran udara. Nah, ini ada beberapa gambar contoh dari peran negatif manusia terhadap lingkungan. Materi yang akan kita bahas selanjutnya yaitu teknologi. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada beberapa pengertian mengenai teknologi. Menurut Suryadi, tahun 2020 halaman 5, teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu teknologia. Menurut Webster Dictionary, berarti system treatment atau penggunaan sesuatu secara sistematis. Tech sebagai dasar kata teknologi yang berarti skill atau keahlian, keterampilan, dan ilmu. Menurut Roger, dalam Suryadi 2020 halaman 6, teknologi adalah rancangan atau desain untuk alat bantu tindakan yang mengurangi ketidakpastian dalam hubungan sebab akibat dalam mencapai suatu hasil yang diinginkan. Teknologi biasanya memiliki dua aspek, yaitu hardware dan software. Nah, jadi teknologi merupakan seluruh sarana yang kemudian menyediakan barang-barang yang dibutuhkan bagi kelangsungan hidup manusia. Teknologi memberikan banyak manfaat di berbagai bidang bagi kehidupan manusia, seperti memudahkan manusia menerima informasi, mudah berkomunikasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dampak positif teknologi terhadap lingkungan. Seperti yang kita tahu, teknologi sekarang semakin canggih dan semakin mempermudah hidup manusia. Teknologi membuat dunia ini berubah. Perubahan itu bisa menjadi positif ataupun negatif, terutama terhadap lingkungan. Berikut dampak positif teknologi terhadap lingkungan dalam berbagai bidang. Ada dalam bidang industri. Yang pertama, diperluasnya lapangan kerja dengan berdirinya industri atau pabrik baru. Yang kedua, perkembangan industri bertambah baik. Misalnya dengan penelitian dan pengembangan di bidang industri transportasi, elektronika, dan industri rekayasa. Yang ketiga, berkembangnya tanaman sebagai bahan baku industri seperti kapas untuk industri tekstil, kayu sagon, dan pinus untuk industri kertas. Yang keempat, diciptakannya mesin daur ulang sehingga sampah sebagai sumber pencemaran lingkungan dapat dikurangi. Yang terakhir, memperoleh devisa dari industri pariwisata. Selanjutnya di bidang pertanian. Yang pertama, bertambahnya varian baru dan unggul. Yang kedua, peningkatan hasil produksi pertanian. Yang ketiga, dikenal dan dipakai alat-alat pertanian modern. Yang keempat, dikenalnya sistem pemupukan dan obat-obatan hama. Dan yang terakhir, pemberantasan hama dengan pesawat terbang di perkebunan. Nah, selain dampak positif yang telah disebutkan tadi, ada juga dampak positif lainnya seperti dalam proses penghijauan lingkungan yang semakin mudah. Misalnya, saat kita ingin menanam pohon, kita menggunakan teknologi seperti teknologi informasi untuk mencari tahu bagaimana cara menanam, teknologi mesin untuk menggali tanah, teknologi kamera untuk mendokumentasikan kegiatan kita, dan masih banyak lagi. Nah, dari teknologi tersebut memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan gerakan penghijauan lingkungan. Selain dampak positif teknologi terhadap lingkungan, ada juga dampak negatifnya teknologi terhadap lingkungan, yaitu dampak negatif teknologi yang telah kita rasakan secara nyata adalah kerusakan lingkungan yang semakin parah. Contohnya, pemanasan global yang dibarengi penipisan lapisan es dan peningkatan permukaan air laut sebagai salah satu akibat dari penggunaan lemari es dan AC. Ada juga pencemaran lingkungan akibat dari penggunaan pestisida dan bahan kimia berbahaya.
Selanjutnya, kelangkaan sumber daya alam sebagai salah satu akibat eksploitasi lahan dengan penggunaan traktor. Dan terganggunya ekosistem sebagai salah satu akibat dari penggunaan pembuangan bahan kimia berbahaya. Dari dampak negatif teknologi terhadap lingkungan, ada beberapa upaya untuk mengatasi dampak negatif tersebut, yaitu dengan teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan ini merupakan teknologi yang diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia tanpa harus merusak lingkungan. Ada beberapa cara. Yang pertama, misalnya mengurangi bahan pencemar yang dihasilkan dari alat-alat teknologi, menggunakan sumber daya alam dengan seimbang, dan memberikan pengenangan terhadap limbah-limbah yang dihasilkan dari teknologi tersebut. Ada 6 prinsip dari teknologi ramah lingkungan ini. Ada refine, reduce, reuse, recycle, recovery, dan revive energy. Refine berarti menggunakan bahan yang ramah lingkungan serta melalui proses yang aman. Reduce berarti mengurangi jumlah limbah dengan mengoptimalkan penggunaan bahan. Reuse berarti menggunakan limbah bahan-bahan yang sudah tidak dipakai. Recycle berarti mendaur ulang bahan-bahan yang tidak digunakan lagi menjadi suatu produk baru yang bermanfaat. Recovery berarti memanfaatkan material tertentu dari limbah untuk diproses demi keperluan lain. Retrieve energy berarti penghematan energi dalam proses produksi. Materi selanjutnya yaitu mengenai lingkungan. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, di sini ada beberapa pengertian mengenai lingkungan. Yang pertama ada menurut Widodo dan kawan-kawan tahun 2021 halaman 93, secara umum, lingkungan dapat dimaknai sebagai kombinasi dari berbagai unsur fisik, meliputi sumber daya alam seperti flora dan fauna, air, tanah, mineral, serta energi matahari. Lingkungan dapat dibagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Lingkungan merupakan semua faktor eksternal. Faktor yang dimaksud yaitu baik yang bersifat fisika ataupun yang bersifat biologis. Faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh langsung terhadap kehidupan seperti pertumbuhan, perkembangan, dan aktivitas-aktivitas reproduksi dari sebuah organisme. Nah, yang kedua ada isu global lingkungan. Menurut Aulia, tahun 2020 halaman 1, isu lingkungan adalah dampak negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan. Adapun beberapa masalah lingkungan hidup yang menjadi sorotan secara global, diantaranya yang pertama ada pemanasan global. Nah, masalah lingkungan ini terjadi karena emisi gas rumah kaca yang tak lain tak bukan adalah hasil praktik manusia. Fenomena ini menyebabkan meningkatnya suhu di permukaan bumi hingga menyebabkan mencairnya es di kutub dan kenaikan permukaan air laut. Nah, ada beberapa dampak dari pemanasan global ini, yaitu iklim menjadi tidak stabil, meningkatnya permukaan air laut, suhu global meningkat, dan gangguan ekologis. Selanjutnya yang kedua ada polusi. Polusi merupakan kondisi yang muncul ketika senyawa kimia, energi atau polutan masuk ke lingkungan yang merusak ekologi, kondisi lingkungan, dan menyebabkan bahaya bagi makhluk hidup, seperti polusi udara, polusi air, polusi tanah, yang memerlukan waktu lama agar dapat kembali normal. Selanjutnya ada penggundulan hutan. Seiring perkembangan industri yang mengharuskan sesuatu negara untuk memperluas wilayah untuk membangun lahan industri dan mengorbankan alam, tentu saja sangat merugikan manusia di masa depan. Penggundulan hutan ini yang mana banyak sekali dampak yang akan merugikan manusia, yaitu turunnya sumber daya air, hilangnya kesuburan tanah, punahnya keanekaragaman hayati, dan bahkan mengakibatkan bencana alam seperti banjir dan bencana lainnya. Selanjutnya ada penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon adalah lapisan pelindung bumi yang tak terlihat untuk melindungi bumi dari radiasi matahari yang berbahaya. Dengan menipisnya lapisan ozon ini menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, yaitu peningkatan tingkat radiasi ultraviolet di permukaan bumi yang akan merusak kesehatan manusia. Yang selanjutnya ada solusi isu global lingkungan. Menurut Nugroho,
tahun 2021 halaman 2-8 mengatasi isu global lingkungan menjadi tanggung jawab semua manusia. Dengan begitu, akan memberi peluang generasi selanjutnya untuk menikmati keindahan dan kenyamanan kehidupan di bumi. Yang pertama, ada melakukan reboisasi. Reboisasi merupakan satu di antara cara efektif mengatasi karbon dioksida yang berlebihan. Menurut Thomas Corder, ahli ekologi, menanam pohon adalah solusi termudah dan cara terefektif mengatasi pemanasan global. Tanaman menjadi sebuah bagian integral dari siklus pertukaran atmosfer alam. Bahkan beberapa jenis tanaman mampu melawan peningkatan karbon dioksida yang bisa disebabkan oleh kendaraan, pabrik, serta kegiatan manusia lainnya. Yang kedua, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Saat ini sudah banyak orang yang mempunyai kendaraan pribadi. Penggunaan kendaraan pribadi yang berlebihan bisa menyebabkan pemanasan global. Nah, yang ketiga, menghemat penggunaan energi, yaitu dengan cara mematikan lampu yang sudah tidak digunakan. Listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik, dan pembangkit listrik dihasilkan dari bahan bakar yang berasal dari minyak bumi, gas alam, atau batu bara. Dengan menghemat penggunaan energi, terutama listrik, kita berkontribusi pada pengurangan polusi yang berasal dari pembakaran zat-zat tersebut. Selanjutnya yang keempat, gunakan produk ramah lingkungan. Saat ini, banyak produk yang menggunakan teknologi ramah lingkungan, mulai dari lampu, AC, mesin cuci, sampai motor listrik. Oleh karenanya, kita harus bijak saat membeli sebuah barang dan gunakan produk-produk ramah lingkungan yang dibuat oleh produsen yang juga mendukung keberlanjutan pelestarian lingkungan. Nah, yang terakhir ada reduce, reuse, dan recycle. Merupakan cara mengatasi permasalahan lingkungan yang paling sederhana. Yang pertama, reduce. Merupakan kegiatan menggunakan produk kemasan, terutama plastik seminimal mungkin. Cara ini akan mengurangi pemborosan. Selain itu, reduce bisa dilakukan dengan membeli produk yang bisa digunakan kembali. Yang kedua ada reuse. Merupakan langkah menggunakan kembali benda-benda bekas seperti kantong plastik atau botol plastik. Yang terakhir, recycle adalah kegiatan mendaur ulang yang sudah tidak terpakai menjadi berguna kembali, seperti mendaur ulang kertas, plastik, koran, dan limbah lain menjadi benda atau karya yang bermanfaat. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas yaitu etika lingkungan. Ini ada beberapa pengertian etika lingkungan. Menurut Trukandar 2009 halaman 1, etika lingkungan berasal dari dua kata, yaitu etika dan lingkungan. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti adat istiadat atau sebuah kebiasaan. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kelangsungan hidup, kesejahteraan manusia, dan makhluk hidup lainnya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, jadi etika lingkungan merupakan kebijaksanaan moral manusia dalam bergaul dengan lingkungannya. Etika lingkungan diperlukan agar setiap kegiatan yang menyangkut lingkungan dipertimbangkan secara cermat hingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Nah, selanjutnya ada prinsip etika lingkungan. Prinsip-prinsip etika lingkungan hidup dirumuskan guna sebagai kumpulan konsep yang harus diimplementasikan dalam kehidupan. Ada 9 prinsip etika lingkungan. Yang pertama, sikap hormat terhadap alam. Manusia merupakan makhluk yang mempunyai kedudukan paling tinggi, mempunyai kewajiban menghargai hak semua makhluk hidup untuk berada, hidup, tumbuh, dan berkembang secara alamiah sesuai dengan tujuan penciptanya. Maka, sebagai perwujudan kita dari penghargaan itu, manusia perlu memelihara, merawat, menjaga, dan sejenisnya bagi alam beserta seluruh isinya tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara moral. Yang kedua, prinsip tanggung jawab. Nah, manusia sebagai bagian dari alam semesta bertanggung jawab pula untuk menjaganya. Tanggung jawab ini bukan saja bersifat individual tetapi juga kelompok. Semua orang harus bisa bekerja sama bahu-membahu untuk menjaga kelestarian alam dan dapat mencegah serta memulihkan kerusakan alam sehingga saling mengingatkan, melarang, dan menghukum siapa saja yang akan merusak alam. Selanjutnya yang ketiga, prinsip kosmis. Prinsip ini bisa mendorong manusia untuk menyelamatkan lingkungan dan semua kehidupan di alam ini.
yang mana berfungsi sebagai pengendali moral untuk mengharmonisasikan manusia dengan ekosistemnya dan untuk mengontrol perilaku manusia dalam batas-batas keseimbangan kosmis. Yang keempat, ada prinsip kasih sayang dan kepedulian. Nah, dalam prinsip ini artinya tanpa mengharapkan untuk dibalas, serta tidak didasarkan pada pertimbangan kepentingan pribadi, tetapi semata-mata untuk kepentingan alam. Alam tidak hanya memberikan penghidupan dalam pengertian fisik saja, melainkan juga dalam pengertian mental dan spiritual. Kelima, yaitu prinsip tidak merugikan. Terdapat kewajiban, sikap solider dan kepedulian, paling tidak dengan tidak melakukan tindakan yang merugikan atau mengancam eksistensi makhluk hidup lain di alam semesta ini. Jadi, kewajiban dan tanggung jawab moral dapat dinyatakan dengan merawat, melindungi, menjaga, dan tidak melakukan tindakan seperti membakar hutan dan membuang sampah sembarangan. Yang keenam, ada prinsip hidup sederhana selaras dengan alam. Prinsip ini menekankan pada nilai kualitas cara hidup yang baik, bukan menekankan pada sikap rakus dan tamak. Ada batas untuk hidup secara layak sebagaimana manusia yang selaras dengan alam. Yang ketujuh, prinsip keadilan. Nah, dalam prinsip ini lebih ditekankan pada bagaimana manusia harus berperilaku satu terhadap yang lainnya. Prinsip keadilan terutama berbicara tentang peluang dan akses yang sama bagi semua kelompok dan anggota masyarakat dalam ikut menentukan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan dalam ikut menikmati pelestarian alam dan manfaatnya. Yang kedelapan, prinsip demokrasi. Nah, prinsip ini sangat terkait dengan hakikat alam. Alam semesta sangat beraneka ragam. Keanekaragaman adalah hakikat alam. Artinya, setiap kecenderungan reduksionistis dan anti keanekaragaman serta anti pluralitas bertentangan dengan alam dan anti kehidupan. Demokrasi justru memberikan tempat seluas-luasnya bagi perbedaan, keanekaragaman, dan pluralitas. Nah, yang terakhir, prinsip integritas moral. Prinsip integritas moral ini dimaksudkan untuk pejabat publik. Prinsip ini menentukan pejabat publik agar mempunyai sikap dan perilaku yang terhormat serta memegang teguh prinsip-prinsip moral yang mengamankan kepentingan publik. Selanjutnya, peran etika lingkungan di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sikap ramah terhadap lingkungan hidup harus bisa menjadi suatu kebiasaan yang harus kita lakukan dalam menjalankan kehidupan baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam membudayakan sikap tersebut antara lain, yang pertama pada kita berada di lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah salah satu tempat yang sangat efektif menanamkan nilai-nilai etika lingkungan. Yang pertama, menanam pohon dan memelihara bunga di perkarangan rumah. Setiap orang tua bisa memberi tanggung jawab kepada anak-anaknya secara rutin untuk merawat dan menyiram ataupun memberi pupuk pada tanamannya. Yang kedua, membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Secara bergantian, setiap anggota keluarga mempunyai kebiasaan untuk menjaga kebersihan, merasa kebersihan, dan harus mempunyai rasa malu jika membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab kepada anggota keluarga untuk menyapu rumah dan perkarangan rumah secara rutin. Jadi, orang tua dapat mendidik anaknya bagaimana cara menghargai lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya, lingkungan sekolah. Kesadaran mengenai etika lingkungan hidup dapat dilakukan di lingkungan sekolah dengan memberikan pelajaran mengenai lingkungan hidup dan etika lingkungan melalui kegiatan ekstrakurikuler sebagai wujud kegiatan yang konkret dengan mengarahkan pada pembentukan sikap yang berwawasan, seperti pembahasan atau diskusi mengenai isu lingkungan hidup, pengolahan sampah, penanaman pohon, penyuluhan kepada siswa, dan kegiatan piket atau Jumat bersih. Nah, yang terakhir, lingkungan masyarakat. Pada lingkungan masyarakat, kebiasaan yang berdasarkan pada etika lingkungan dapat ditetapkan melalui yang pertama, membuang sampah secara berkala ke tempat pembuangan sampah. Kesediaan untuk memisahkan antara sampah organik dan sampah non-organik. Yang ketiga, melakukan kegiatan gotong royong atau kerja bakti secara berkala di lingkungan tempat tinggal. Dan yang terakhir, menggunakan kembali dan mendaur ulang bahan-bahan yang masih diperbaharui. Nah, di sini ada contoh soal HOTS.
yang mana contoh soalnya yaitu contoh aplikasi teknologi ramah lingkungan dalam bidang energi adalah sebagai berikut, kecuali A. Teknologi biofuel, B. Teknologi geotermal, C. Teknologi osmosis balik, dan D. Teknologi panel surya. Yang mana jawabannya itu adalah C. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.